Shalom. Kita kembali lagi dalam program Rema di mana kita membaca Alkitab bersama-sama. Dan kita sudah berada pada 2 Samuel pasal yang ke-13. Nah, 2 Samuel pasal yang ke-13 ini satu pasal yang cukup panjang. Ada 2 kisah yang terjadi tapi bersambung. Dan yang akan saya bahas di sini adalah mulai dari ayat yang ke-23 mengenai Amnon dibunuh dan oleh Absalom. Nah, dikatakan demikian. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hasor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja. Lalu berkata, hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini. Tetapi raja berkata kepada Absalom, maaf anakku, janganlah kami semua pergi, supaya kami jangan menyusahkan engkau. Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi, ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami. Tetapi raja menjawab, apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau? Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannyalah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya, demikian, perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu, mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Kekasih Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini kisah yang tentunya tidak terjadi dengan begitu saja. Tetapi ada yang mengawalinya kalau kita membacanya di dalam pasal 13 ini. Rupanya saudara-saudara, Amnon ini adalah kakak dari Absalom yang namun berbeda ibu. Ya. Nah, Absalom ini sendiri, saudara, punya adik perempuan yang bernama Tamar yang dari satu ibu. Mereka semua ini satu ayah, yaitu Daud. Nah, satu kali rupanya Amnon ini jatuh cinta kepada Tamar. Namun dia tahu bahwa tidak mungkin melakukan sesuatu terhadap Tamar. Dan cintanya begitu membara kelihatannya, saudara-saudara. Dan dia punya seorang sahabat yang bernama Yonadab. Dia seorang yang dikatakan di sini cerdik, saudara. Ya, kalau saudara nanti baca di pasal 13 ayat yang ketiga. Dan dia memberi nasihat yang tidak baik kepada Amnon. Bagaimana supaya bisa Tamar datang kepadanya dan menyuapkan makanan ke dalam mulutnya sendiri dari tangan Tamar sendiri, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka hanya tinggal berdua dalam kamar, itulah Amnon berkesempatan memperlakukan adik dari satu ayah ini dengan tidak senonoh. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, ketika diketahui oleh Absalom bahwa adiknya yang satu ibu ini diperlakukan oleh kakaknya yang satu ayah, yaitu Amnon, saudara-saudara, dengan tidak senonoh, dia menjadi marah. Tapi dia menyimpan itu dalam hatinya. Dan itu menjadi sebuah dendam yang cukup lama. Karena dikatakan dalam ayat pembacaan kita, sesudah lewat 2 tahun. Nah, sudah 2 tahun lewat, saudara-saudara, Absalom ini menyimpan rasa dendam itu terhadap kakaknya Amnon. Dia punya kesempatan satu kali ketika dia mengadakan pengguntingan bulu domba. Dan biasanya itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki domba yang cukup banyak. Bisa mungkin karena dia anak seorang raja, tentu dia punya kekayaan yang cukup banyak, domba-domba yang mungkin itu bisa sampai ribuan.
Dan ketika dia mengadakan pengguntingan bulu domba, saudara, dia biasanya mengadakan pesta syukuran untuk hal itu. Dia mengundang semua anak raja termasuk kakaknya, yaitu Amnon. Namun saudara-saudara, rupanya itu dia rencanakan dengan meminta kepada ayahnya supaya Amnon dan anak-anak raja semua bisa ikut. Dan akhirnya raja dengan berat hati mengizinkan hal itu karena raja sendiri tidak bisa datang. Nah, di sanalah saudara terjadi satu peristiwa yang kemudian menggemparkan di dalam keluarga Daud sendiri, di mana Absalom ketika mereka semua sedang berpesta dan minum sampai mabok, dia memerintahkan kepada orang-orangnya atau anak buahnya, katakan demikian. Absalom berkata, lihat kalau dia nanti mabok, bunuh dia. Nah, di sini dia punya kesempatan untuk membalaskan dendamnya, saudara-saudara. Wow, itu sesuatu yang mengerikan, saudara. Rupanya, saudara-saudara, Absalom sesungguhnya tidak pernah mengampuni abangnya itu. Dia menyimpan dendam di dalam hatinya terhadap abangnya itu. Dan dia berkesempatan satu saat ketika dendam itu saudara sudah begitu memuncak dalam dia punya kesempatan, maka dia melakukan pembalasan yang lebih daripada apa yang dialami oleh adiknya, yaitu merampas nyawa abangnya sendiri atau kakaknya sendiri. Saudara-saudara yang saya kasihi, betapa dahsyatnya dendam itu di dalam diri seseorang. Kalau kita menyimpan rasa pahit, rasa sakit, mudah tersinggung yang tidak lepas, saudara, dilepaskan, saudara, maka itu bisa berakar dan menjadi sebuah dendam yang akan berakibat kepada perkara-perkara yang negatif. Yang tentunya, saudara, itu membawa kerugian daripada si pendendam itu sendiri. Bayangkan selama 2 tahun, saudara, dia punya hati itu dalam keadaan yang panas. Bayangkan selama 2 tahun, saudara, setiap dia mengingat atau melihat abangnya itu, saudara, dia merasa hati yang panas dan tidak tenang. Mungkin selalu, saudara, di dalam tidurnya, dia selalu muncul dan merancang kapan saya bisa membalas dendam. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya, saudara, satu saat bahwa dia akhirnya bisa melampiaskan rasa dendamnya itu. Nah, ini membawa kita kepada sebuah, tentu banyak pelajaran, tetapi pelajaran ini mengajar kita, saudara, bahwa menyimpan sakit hati, menyimpan, saudara, satu kemarahan di dalam diri kita terhadap seseorang, itu tidaklah mendatangkan kebaikan bagi diri kita, tetapi itu akan berakibat kepada satu perkara yang merusak masa depan kita bahkan. Dan kalau kita membaca seterusnya kemudian bahwa pada akhirnya juga Absalom bukan hanya, saudara, membunuh abangnya sendiri. Satu saat kemudian Absalom ini sendiri, saudara, memberontak terhadap ayahnya, bahkan ingin membunuh ayahnya sendiri, saudara. Dan tragis bahwa dia mati oleh kemampuannya dia, mati oleh kegagahannya dia sendiri. Rambutnya yang begitu, saudara, membuat dia begitu sempurna dan cantik, sampai cantik kelihatan, itu membunuh dia. Tersangkut di atas pohon, dan tentara Daud datang menyelesaikan dengan menombak dia dan mati tergantung dikatakan antara langit dan bumi. Itu dalam kisah selanjutnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itulah firman Tuhan, dan Tuhan mengajar kita untuk mengampuni dalam hidup ini, melepaskan pengampunan, dan memilih, saudara-saudara, untuk tidak menyimpan atau tidak membuat diri kita ini, saudara-saudara, disakiti sendiri, menyakiti diri sendiri. Karena orang yang menyimpan dendam, orang yang menyimpan amarah, orang yang menyimpan kekecewaan, rasa pahit hati, sakit hati, itu adalah orang yang sedang menyakiti dirinya sendiri. Sementara orang yang dia benci, yang dia merasa bahwa menyakiti dia, saudara, tidak tahu apa-apa. Mungkin dia tidak sengaja melakukan sesuatu terhadap kita dan kita merasa tersinggung.
Dan saudara-saudara yang saya kasihi, dia sendiri terbebas dari apapun. Dia tidak terbebani oleh apa-apa. Sementara saudara yang sedang menyimpan rasa marah, dendam di dalam hatimu, sakit hati, engkau sedang menyimpan seperti sebuah bom. Dan ya, tunggu waktu bisa meledak dalam berbagai macam bentuk. Dan ledakan itu yang terakhir terjadi dalam diri Absalom adalah dia membunuh kakaknya sendiri. Ledakan itu bisa berbagai macam, saudara. Menimbulkan trauma, menimbulkan saudara rasa minder, tidak ingin bergaul dengan sembarang orang, menimbulkan orang itu menjadi orang yang mudah curiga kepada orang lain, saudara, mudah berpikiran negatif, dan membuat orang itu bisa rusak dalam karakter-karakter yang tidak baik, saudara, menjadi tidak baik, saudara, dan bisa membuat orang itu, saudara-saudara, kemudian seperti menimbulkan berbagai penyakit-penyakit secara fisik juga. Selain menimbulkan penyakit secara kejiwaan, saudara, juga bisa menimbulkan penyakit secara fisik. Satu kali, beberapa tahun yang lalu, saudara, kami punya satu tim doa. Lalu dalam tim doa ini, saudara, ada seorang ibu yang didiagnosa terkena penyakit jantung. Ya, lalu kemudian karena dia merasa bahwa ini berbahaya, saudara, lalu satu kali dia minta untuk kami berkumpul bersama-sama. Dan dalam berkumpul itu kami menaikkan doa untuk dia, saudara. Sementara di tengah pertengahan kami berdoa, saudara, dia menangis. Dia mengakui kepada Tuhan bahwa dia menyimpan sesuatu di dalam hatinya. Dia menyimpan satu rasa sakit hati yang sangat. Dan orang yang dia benci itu, yang dia merasa dia tersakiti, saudara, ada di dalam kelompok doa itu sendiri. Orang itu tidak tahu bahwa dia menyakiti sahabatnya ini, saudara-saudara. Mungkin tidak dia sadari. Sementara teman ini tidak juga ngomong bahwa dia merasa tersakiti dengan hal itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Di saat itu juga dia mengakui, dan mereka saling mengampuni dia, mau mengampuni temannya itu, saudara, tim kami itu sendiri. Dan apa yang terjadi? Semua kelemahan yang dirasa pada tubuhnya itu setelah terjadi kelepasan itu, saudara, sembuh. Dan pemeriksaan menunjukkan hasil yang bahwa dia betul-betul sembuh. Banyak, saudara, dalam pelayanan menemukan orang-orang yang kemudian banyak timbul penyakit pada dirinya, itu diakibatkan karena dia sendiri, saudara, yang menyebabkan penyakit-penyakit itu muncul. Karena dia menyimpan rasa yang tidak baik dalam dirinya terhadap seseorang. Ada perasaan tidak enak yang dia simpan, perasaan tersinggung, perasaan marah, perasaan sakit hati. Apalagi kalau sudah berakar, saudara, menjadi sebuah akar pahit yang kemudian menjadi sebuah dendam kesumat, orang itu mulai berkata, sampai kapanpun saya tidak bisa mengampuni dia. Ini, saudara-saudara, berbahaya. Bisa menimbulkan banyak hal dalam kehidupan ini. Karena itu adalah pintu bagi si jahat iblis untuk bisa melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap hidup kita. Iblis, saudara, tidak bisa mengganggu orang yang ditebus oleh darah Kristus yang sudah diselamatkan. Karena roh Tuhan dalam kita lebih besar dari roh apapun. Tapi kalau kita membuka pintu, saudara, iblis berhak untuk melakukan sesuatu. Karena itu adalah pintu dan milik dia, pintu itu, saudara. Salah satu dari pintu itulah yang kita sebut tadi, dendam, kepahitan, amarah yang disimpan, ketersinggungan yang begitu lama kita membiarkan di dalam diri kita. Karena itulah firman Tuhan mengajar kita untuk mengampuni, saudara-saudara. Untuk kita, saudara-saudara, melepaskan pengampunan. Sampai Petrus berkata, berapa kali? 7 kali kah Tuhan? Yesus berkata, bukan, aku berkata kepadamu 70 kali 7 kali. Artinya beri pengampunan tanpa batas. Kita mengampuni, itu adalah pilihan, saudara. Kalau ada saudara berkata, saya tidak bisa mengampuni, itu pilihanmu. Tapi kalau engkau mau memilih, saudara-saudara, untuk berkata, aku mau mengampuni, pada waktu itu juga mungkin rasa itu belum hilang. Tetapi kekuatan Allah bekerja dalam diri orang yang mau berkata, aku mengampuni, aku mengasihi, aku
memberkati dia Tuhan. Katakan ketika muncul rasa itu engkau mengasihi, mengampuni saudara-saudara, maka hal itu membuat kekuatan ilahi yang ada dalam diri saudara menjadi kembali memiliki tempat, mengambil tempat yang tadinya menjadi diambil oleh iblis, kembali dirampas. Sehingga damai, sejahtera, sukacita yang tadinya dirampas oleh iblis, saudara-saudara, dengan adanya rasa dendam yang membuat kita kehilangan, saudara-saudara, akan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan kesehatan, bahkan kita bisa kehilangan banyak hal karena tidak sehat tubuh, saudara. Maka hal itu, saudara, ketika roh Tuhan mengambil kembali tempat itu, kita memiliki damai. Maka disitulah bisa terjadi kesembuhan atas tubuh kita. Itu sebabnya kita berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi bagaimana mungkin hati bergembira ketika hati seseorang terisi oleh berbagai kepahitan, rasa marah, dendam, kecewa, dan juga, saudara, ada ketersinggungan yang disimpan di sana. Tidaklah mungkin, saudara-saudara, kita bertuankan dua Tuhan. Lalu kita bertuankan Tuhan Roh Kudus yang adalah Allah itu sendiri. Lalu kemudian kita mau bertuankan akan perasaan kita yang tadi itu, marah, dendam, dan sebagainya. Bukankah itu menjadi Tuhan? Ketika kita memberi dia tempat dan kita tidak mau mengampuni, kita sedang bertuhankan kepada perasaan itu. Dan kita sedang menolak dia, saudara-saudara, yaitu Roh Kudus. Itu Allah yang datang dan menyertai hidup kita. Karena itu, pastikan saudara memiliki pilihan yang tepat dalam hidup. Yesus Kristus mengasihi Anda dan saya. Lihat, saudara-saudara, bahwa ini berakibat panjang kemudian daripada apa yang dilakukan oleh Absalom ini, saudara. Ya, dendam yang sudah 2 tahun dia simpan itu akhirnya menghabisi daripada nyawa kakaknya sendiri. Dan akhirnya semakin mencemari keluarga besarnya Daud, saudara-saudara. Yang kemudian itu membuat di dalam diri Absalom tidak pernah ada kepuasan. Dan itu, saudara, berakar kepada pemberontakan. Dan pemberontakan itulah yang menghabisi daripada nyawa si Absalom itu sendiri. Sayang sekali. Padahal dari namanya, Absalom artinya Bapa damai sejahtera. Dari kata Abba, Bapa. Shalom artinya, saudara-saudara, damai sejahtera. Jadi dia Bapa damai sejahtera, seharusnya membawa damai. Dan itulah kita, saudara. Sesungguhnya Tuhan telah menebus kita di dalam darahnya yang kudus, di dalam putranya Yesus Kristus, untuk membuat kita dipenuhi oleh damai. Supaya kita ini menjadi terang, pembawa damai di tengah dunia. Bukanlah orang yang membuat kita datang untuk membuat orang memiliki kebencian, memiliki, saudara, amarah, ketersinggungan dalam. Tidak, kita dipanggil sebagai terang. Dan di mana terang hadir, seharusnya kegelapan dalam hati orang itu sirna. Kita telah menerima terang itu. Jadi seharusnya kalau saudara memang percaya di dalam Yesus, terang telah datang kepadamu. Terang itu ada di dalam saudara. Dan terang itu tidak bisa dikuasai oleh kegelapan. Bukankah kepahitan, bukankah amarah, bukankah dendam, bukankah ketersinggungan, kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan itu adalah kegelapan. Maka kehadiran Yesus di dalam hidup kita, dalam Allah Roh Kudus, saudara-saudara, itu adalah terang yang membuat semua itu sirna. Jangan biarkan yang lain dalam hatimu, dalam dirimu. Biarkan terang Tuhan yang bercahaya di sana. Karena itulah, saudara, yang akan membuat duniamu di luar melihat bahwa Allah ada padamu. Dan semua yang terbaik, alam semesta ini menyetujui itu. Dan membawa segala berkatnya ke dalam kehidupan saudara. Jangan mau kehilangan damai, sukacita dalam hidupmu hanya karena mungkin omongan orang, saudara-saudara. Hanya karena lirikan mata orang, saudara, yang kelihatannya menyinggung kita. Hanya karena sikap orang yang sedikit kayaknya kurang bisa kita terima.